Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa samsil wisal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap amalan, setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang sejatinya adalah implementasi daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah sebuah implementasi daripada ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan ada orang yang mampu untuk beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi seperti ibadah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan. Ini adalah betul-betul pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang sehat tapi tidak terpanggil dan tidak terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau orang yang berpuasa itu karena luasnya waktu, masih lebih banyak orang-orang yang mempunyai keluasan waktu tapi tidak terpanggil untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, setiap ibadah, termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan hanya karena keinginan kita semata, tapi karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, kita sebagai umat manusia jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menjadi orang-orang pilihan di setiap segmen ibadah itu sendiri. Baik di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Karena kalau bukan karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan satu ibadah pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada 3 hal yang tidak boleh lepas dari orang-orang yang memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah jiwa yang dipengaruhi oleh ilmu itu sendiri, yang ketiga adalah tindakan ataupun amal. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa annal isti'adata la tatimmu illa bithalathatin. Orang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar dirinya menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih dalam beribadah,
memohon agar dirinya menjadi orang-orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan berfikir, dari kesesatan beribadah. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya menjadi orang-orang yang senantiasa disehatkan, diberikan kemurahan-kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal itu tidak bisa lepas dari seseorang. Yang pertama, harus ada ilmu pengetahuan bahwa annal abda, kata beliau, annal abda aliman bikaunihi ajizan. Seseorang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul menyadari, mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk menentukan terhadap kebaikan-kebaikan, baik kebaikan-kebaikan dalam agama ataupun kebaikan-kebaikan dalam masalah keduniaan. Dia harus tahu dan meyakini betul bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemampuan mutlak yang tidak dimiliki oleh siapapun kemampuan itu. Maka ketika seseorang tidak mengetahui dan tidak menyadari betul bahwa kemampuan mutlak itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melaksanakan sebuah ibadah, ketika dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang menurut dirinya adalah bagian dari kebaikan-kebaikan syariat, maka tidak lebih itu semua adalah seremoni saja. Sehingga harus tertanam betul dalam dirinya, ada pengetahuan betul dalam dirinya bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan apapun kecuali itu atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan pertolongan itu adalah zat yang wajibul wujud, yang mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak ada kemiripan dan kesamaan sedikit pun dengan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh makhluknya. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu, ketauhidan itu adalah ketauhidan atau pengetahuan yang mampu untuk mempengaruhi jiwanya. Karena ketika pengetahuan itu tidak mampu mempengaruhi jiwanya, maka setiap apa yang dilakukan oleh seseorang adalah sesuatu yang hampa. Banyak anak kecil mengetahui bahwa yang berjalan di mukanya adalah singa. Tapi karena tidak adanya pengetahuan bahwa singa itu adalah hewan yang berbahaya, maka anak kecil senantiasa menganggap lucu dan anak kecil selalu tersenyum gembira terhadap singa-singa yang lewat di depannya. Karena tidak ada pengetahuan yang mampu untuk mempengaruhi jiwanya. Tapi orang yang dewasa ketika tahu bahwa singa adalah sebuah hewan yang berbahaya, pengetahuan itu mempengaruhi terhadap jiwanya sehingga ketika dia berjumpa maka akan mencari jalan selamat dari singa-singa itu. Oleh karena itu wajar saja kalau Imam Ibn Ruslan mengatakan bahwa orang yang melakukan sesuatu tanpa ada ilmu pengetahuan yang sempurna, paling tidak adalah ilmu pengetahuan terhadap apa yang dia laksanakan pada saat itu, maka perbuatan itu, amalan itu tidak lebih dari seremoni yang tidak akan mendapatkan apapun, apalagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang mampu mempengaruhi terhadap jiwanya, yang merubah jiwa seseorang, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika ilmu pengetahuan, ketauhidan itu mampu mempengaruhi terhadap jiwa seseorang, maka hati orang itu
akan menjadi hati yang tawadhu, akan menjadi hati yang rendah, akan menjadi hati yang mulia. Sehingga dari hati yang mulia, dari hati yang tawadhu itu akan keluar perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang semua itu hanya akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan melakukan suatu apapun kecuali karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah terpengaruh oleh adanya hal-hal yang mempengaruhi dirinya. Dia tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang menggoda dirinya, karena dirinya tidak pernah berbuat untuk yang lain, tapi berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwanya dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu tentu bersumber dari syariat Rasulullah Muhammad SAW, bersumber dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan kepada para ulamanya. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan bagian dari orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu atas dasar jiwa yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi wasiat bagi diri saya dan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.